Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Elva Isnita, mahasiswa jurusan akuntansi di BINUS Online Learning dengan nomor induk mahasiswa 27024877780. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian dari mata kuliah Karakter Building Pancasila mengenai SDGs poin 8, yaitu kerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Judul yang kami ambil yaitu persepsi pekerja terhadap keadilan kerja dan dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan. Latar belakangnya, keadilan kerja adalah perlakuan yang adil dan tidak berat sebelah terhadap karyawan dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing. Keadilan kerja juga berarti menghormati hak asasi manusia setiap karyawan. Permasalahan mengenai keadilan dalam perusahaan seringkali mencakup aspek pembagian gaji, bonus, penghargaan, serta perlakuan terhadap karyawan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan motivasi kerja mereka. Ketidakadilan dalam aspek-aspek tersebut bisa menciptakan ketidakpuasan yang berdampak pada semangat kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Namun, persepsi ketidakadilan dalam distribusi beban kerja, kebijakan perusahaan, dan budaya organisasi seringkali menjadi tantangan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan budaya organisasi mempengaruhi persepsi karyawan terhadap keadilan, serta bagaimana hal ini dapat berdampak pada motivasi dan keputusan mereka untuk tetap bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut. Rumusan masalah: satu, bagaimana persepsi pekerja terhadap keadilan kerja di suatu organisasi atau perusahaan? Dua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pekerja terhadap keadilan kerja? Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari faktor yang mempengaruhi persepsi pekerja terhadap kesejahteraan pekerja itu sendiri? Hasil laporan, saya wawancara dengan PLT Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas, Insinyur Letus Guntur. Hasilnya, di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada permasalahan dalam keadilan kerja. Menurut Letus Guntur, sebagai PLT Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bahwa selama ini tidak ada permasalahan, baik mengenai gaji, THR, semua sudah dipenuhi oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas. Hanya saja ada beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memastikan keadilan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan, yaitu melakukan pembinaan terhadap serikat pekerja dan perusahaan-perusahaan, serta langsung terjun ke lapangan, memantau dan bertemu dengan para pekerja, serikat pekerja, dan perusahaan-perusahaan untuk berdiskusi. Jika ada laporan tentang ketidakadilan, pemutus pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan tenaga kerja, kita selesaikan baik-baik melalui bipartit terlebih dahulu, kemudian tripartit. Jika tidak bisa diselesaikan, kita angkat ke tripartit, yaitu kita serahkan ke provinsi, ujar Letus Guntur. Letus Guntur juga menyampaikan keyakinannya jika tahun 2030 tujuan SDGs poin 8, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, akan tercapai. Solusi yang ditawarkan, pemerintah daerah lebih aktif lagi berdiskusi dengan para pekerja sehingga bisa tahu permasalahan yang terjadi dan tiap permasalahan akan bisa ditangani sedini mungkin. Pemerintah daerah membuat kebijakan dan menerapkan kebijakan yang sudah ada terkait keadilan tenaga kerja. Refleksi pribadi, sebagai ASN yang bekerja di pemerintahan dan hasil wawancara saya dengan pejabat pemerintahan, refleksi pribadi saya dapat dikaitkan dengan nilai social awareness dalam BINUS Graduate Attributes atau BGA, terutama jika nanti saya menjabat sebagai pengambil putusan, saya harus memahami permasalahan-permasalahan terutama mengenai ketenaga kerjaan yang ada di lingkungan saya dan tidak menutup mata terhadap permasalahan yang terjadi. Saya harus lebih banyak berdiskusi dengan masyarakat dan para pekerja, sehingga saya bisa memahami permasalahan mereka
Jika bisa mengambil keputusan, saya bisa membuat kebijakan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sekian dan terima kasih dari saya.